Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badra Asmara Putra Pamungkas. Di sini saya akan memaparkan penerapan segitiga restitusi, tugas dari demonstrasi kontekstual modul 1.4. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, 2. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. 1. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. 2. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus 1. Salwa tidak mengerjakan tugas. Hari Rabu siang, Pak Amung tidak bisa mengajar pelajaran IPAS di kelas 4 karena harus mengikuti rapat persiapan karnaval dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Pak Amung pun memberikan tugas kepada siswa kelas 4 agar kelas tidak kosong. Namun, Salwa tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur singkat. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Salwa tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengeroksi tugas, Pak Amung menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Salwa. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Salwa masuk sekolah. Video penyelesaian kasus. Assalamualaikum Pak Amung. Waalaikumsalam, silakan masuk Salwa. Silakan duduk. Salwa, kamu tahu kenapa dipanggil Pak Amung ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Iya benar. Tapi kamu kemarin masuk sekolah kan, Salwa? Iya, Pak, saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Salwa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Amung sendiri pun pernah. Namun, tindakan kamu pasti kan punya alasan. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Salwa? Saya capek dan mengantuk, Pak. Soalnya malamnya main HP sampai jam 10 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita, Salwa? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum, Salwa? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana, Salwa? Selalu mengerjakan tugas dan bertanggung jawab, Pak. Iya. Terus? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini, Salwa? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Amung dan akan saya kumpulkan besok pagi. Baik, Pak Amung apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Amung. Permisi. Ya, sama-sama. Saling dulu. Kasus kedua. Pada waktu pelajaran matematika di kelas 4, Satria sedang mengerjakan tugas yang diberikan Pak Amung dengan serius. Tapi tiba-tiba ada salah satu temannya yang mengganggu Satria waktu mengerjakan tugas itu. Satria diusili oleh temannya. Rajin amat Satria, lihat dong tugasnya, aku ingin menyontek. Buku Satria dipegang oleh temannya dan mau diambil. Satria marah, dia langsung berkata kotor pada temannya itu saat bukunya diambil. Pak Amung pun kaget mendengar itu. Lalu Satria dipanggil oleh Pak Amung. Waalaikumsalam Satria, silakan. Waalaikumsalam Satria, silakan duduk. Ya, Pak. Satria, bisa kamu cerita tadi ada masalah apa? Tadinya saya kesal, Pak. Saya diganggu saat sedang mengerjakan tugas matematika. Padahal saya sedang sangat serius, Pak.
Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor seperti tadi itu adalah solusinya, Iya Satria? Pak, saya keceplosan. Saya tadi sengaja karena saya emosi Pak. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, Satria, tapi Allah juga membenci mendengarnya. Iya Pak. Baik, Pakmu tidak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Iya Pak. Nah, sekarang Pakmu ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama berpikir apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, kan? Iya Pak. Nah, kamu pasti ingin dihargai dan kamu tidak ingin diganggu saat mengerjakan tugas, bukan? Iya. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita, yang mana Satria belum tunjukkan. Apa itu keyakinan kelas kita, Sam? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Kita harus berbicara yang sopan bila di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain Pak. Nah, itu kamu tahu keyakinan kelas kita. Kamu sudah mengingatnya dengan baik, bahwa dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, itu kamu artinya tidak menghargai dan menghormati orang lain. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Satria? Minta maaf Pak. Oh iya, minta maaf itu mudah, Satria. Tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak. Oh iya, Pak pegang janjimu ya. Dan ingat jangan diulangi lagi ya. Ya Pak. Oke, makasih Satria. Iya Pak, sama-sama. Nah, sekarang kamu boleh masuk ke kelas lagi. Ya Pak. Saling dulu. Ya. Umpan balik yang dirasakan oleh siswa. Assalamualaikum, saya Salwa. Saya senang setelah menjalani segitiga restitusi. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih Pak Amung. Saya Satria. Saya senang setelah menjalani segitiga restitusi. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih Pak Amung.